Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah analisis keuangan dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai analisis prospektif. Bisa di next. Baik, sebelum lanjut pada pemaparan materi, terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Krisna Aprilian Prayogi dengan NIM 1808 1030 1020. Kemudian ada Agustin Dwi Lestari dengan NIM 2008 1030 1005. Kemudian ada Trisnaning Febrianti dengan NIM 2008 1030 1022. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Fadila Yanuri Pratiwi dengan NIM 2008 1030 1024. Bisa di next. Cakupan materi yang akan kami bahas terdiri dari 5 poin. Untuk poin yang pertama ada proses proyeksi, kemudian yang kedua ada perkiraan kas jangka pendek, poin yang ketiga ada pola arus kas, poin yang keempat ada pentingnya perkiraan penjualan, dan poin yang terakhir ada perkiraan arus kas dengan analisis proforma. Bisa di next. Baik, untuk submateri yang pertama, analisis prospektif akan saya jelaskan. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dari analisis laporan keuangan. Analisis ini hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis ini meliputi perkiraan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif juga merupakan pusat dari penilaian efek dan berguna untuk menguji viabilitas rencana strategis perusahaan. Untuk itu, perlu dianalisis apakah perusahaan akan mampu menghasilkan arus kas operasi yang memadai untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah hal itu akan dibutuhkan untuk mencari utang atau pendanaan ekuitas di masa depan, serta apakah rencana strategi saat ini akan menghasilkan manfaat yang diperkirakan oleh manajemen perusahaan, sehingga dapat dikatakan pada akhirnya analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan utangnya. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk pada proyeksi laporan laba rugi. Nah, untuk pembahasan proyeksi laporan laba rugi, di sini terdapat contoh dari laporan laba rugi Target Corporation periode tahun 2003 hingga 2005 yang disajikan pada tampilan 9.1 bersamaan dengan beberapa rasio yang dipilih. Pada contoh ini, akan menggunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan, yang mana analisis yang lebih terperinci akan menggabungkan informasi yang berasal dari luar, seperti tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi. Perlu menggabungkan estimasi terkait dengan pertumbuhan secara keseluruhan dalam perekonomian dan pertumbuhan yang diharapkan dari penjualan retail secara khusus. Kemudian yang kedua ada landscape kompetitif. Maksudnya, apakah jumlah pesaing itu bertambah? Kemudian, apakah pesaing yang lebih lemah telah menghentikan operasinya? Yang mana perubahan-perubahan pada landscape kompetitif akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan untuk menaikkan harga. Kemudian yang terakhir ada bauran toko baru dan toko lama. Biasanya, toko baru akan memiliki kenaikan penjualan yang lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan toko lama, sehingga analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Dari laporan laba rugi ini, kita bisa analisis dan asumsikan beberapa rasio yang telah dipilih. Yang pertama, pertumbuhan penjualan diasumsikan akan tumbuh sebesar 11,455% pada tahun 2006, sama seperti pertumbuhan pada tahun 2005. Kemudian yang kedua, margin laba bruto milik Target Corporation mengalami sedikit kenaikan menjadi 32,866% dari penjualan, dan untuk tujuan proyeksi, maka margin laba bruto terakhir diasumsikan sebesar 32,866%. Yang ketiga, ada beban penjualan umum dan administrasi juga tetap konstan sekitar 22% dari penjualan, di mana proyeksi yang akan dilakukan terhadap beban penjualan
umum, dan administrasi sebesar 22,49% dari penjualan atau sama dengan persentase yang terakhir. Dalam beberapa tahun sebelumnya, target corporation telah melaporkan beban penyusutan sebesar kira-kira 6% dari saldo aset tetap bruto di awal tahun. Untuk proyeksi, mengasumsikan beban penyusutan ini sebesar 6,333% dari saldo aset tetap tahun 2005 atau sama dengan persentase yang terakhir. Sama seperti dengan beban penyusutan, kita hitung pula rasio historis beban bunga relatif terhadap utang yang mengandung bunga dari awal tahun. Rasio ini mengalami sedikit kenaikan di dalam 2 tahun terakhir. Awalnya 4,982% menjadi 5,173%. Dan proyeksi mengasumsikan bahwa saldo utang berbunga awal tahun sebesar 5,173%. Yang terakhir, ada beban pajak sebagai persentase laba sebelum pajak. Kita analisis ini cenderung konstan pada tingkat saat ini sebesar 37,809% yang akan digunakan di dalam proyeksi tersebut. Bisa di next. Baik, berdasarkan analisis dan asumsi pada laporan laba rugi pada tahun 2006 yang telah disajikan sebelumnya, nah selanjutnya kita bisa melakukan proyeksi. Untuk langkah-langkah dalam proyeksi laporan laba rugi tahun 2006 ini meliputi 10 komponen. Yang pertama, ada penjualan. Penjualan kita peroleh sebesar $52.204. Kemudian ada laba bruto sebesar $17.157. Kemudian yang ketiga, ada beban pokok penjualan sebesar $35.047. Yang keempat, ada beban penjualan umum dan administrasi sebesar $11.741. Yang kelima, ada penyusutan dan amortisasi sebesar $1.410. Kemudian yang keenam, ada bunga sebesar $493. Yang ketujuh, ada laba sebelum pajak sebesar $3.513. Kemudian beban pajak $1.328. Kemudian pos luar biasa dan operasi yang dihentikan tidak ada, dan yang terakhir ada laba neto yang diketahui sebesar $2.185. Secara ringkasnya, hasil-hasil ini dapat kita lihat pada tampilan 9.2 pada slide yang tertera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan untuk target tahun 2003 hingga 2005 disajikan pada tampilan 9.3 bersama dengan rasio keuangan. Kemudian perkiraan untuk laporan posisi keuangan yang ada pada tahun 2006 itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu diproyeksikan aset lancar selain kas, yaitu dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran sesuai seperti yang dijelaskan seperti yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian yang kedua yaitu diproyeksikan kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang diambil dari tren historis atau informasi yang diperoleh dari bagian MD and MDA pada laporan tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu diproyeksikan liabilitas jangka pendek selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan sesaat lagi. Kemudian yang keempat yaitu diperoleh bagian jatuh tempo utang jangka panjang dari catatan kaki utang jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu diasumsikan utang jangka pendek lain itu tidak memiliki perubahan dari saldo tahun sebelumnya kecuali mereka menunjukkan tren yang telah mereka ketahui. Kemudian diasumsikan saldo awal utang jangka panjang itu sama dengan utang jangka panjang periode sebelumnya, hanya saja dikurangi bagian yang jatuh tempo sesuai dengan 4 butir yang saya jelaskan tadi. Kemudian diasumsikan lagi bahwa kewajiban jangka panjang lain itu sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali mereka menunjukkan tren yang telah mereka ketahui. Kemudian diasumsikan estimasi awal dari saham biasa adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya, dan juga diasumsikan bahwa saldo laba itu adalah
sama dengan saldo tahun sebelumnya, hanya saja ditambah atau dikurangi laba atau rugi neto dan dikurangi dengan dividen yang telah diperkirakan. Dan yang terakhir yaitu diasumsikan akun ekuitas lain-lain itu sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui. Kemudian yaitu jumlah dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dari langkah yang ketiga hingga langkah ke-10 itu menghasilkan sebuah total liabilitas dan juga ekuitas. Nah, kemudian total aset yang ditetapkan itu sama dengan jumlah tersebut dan akan menghasilkan jumlah kas yang dihitung sebagai total aset yang dikurangi dari langkah pertama dan juga langkah yang kedua. Nah, kemudian kas itu akan terlalu tinggi atau terlalu dan kemudian akan dihasilkan kas itu akan terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Nah, utang jangka panjang dan saham biasa itu kemudian disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali yang sesuai untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan untuk mengelola leverage keuangan historis. Nah, penyesuaian ini itu mengindikasikan bahwa tingkat pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan suatu perusahaan. Baik, next slide. Nah, kemudian pada slide ini yaitu untuk memulai sebuah proyeksi piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar, itu menggunakan proyeksi penjualan dan juga beban pokok penjualan yang diikuti dengan tingkat perputaran akun-akun tersebut. Contohnya yaitu tingkat perputaran piutang yang didasarkan pada saldo akhir piutang usaha, yaitu rumusnya tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi dengan saldo piutang usaha. Nah, kemudian ada lagi rumus dari proyeksi piutang usaha, itu dapat dihitung dengan rumus proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha. Kemudian proyeksi piutang usaha itu diasumsikan dengan tingkat perputaran terakhir sebesar 9,24. Nah, demikian pula tingkat perputaran persediaan dengan menggunakan tingkat perputaran terakhir atau yang didasarkan pada saldo akhir persediaan, di mana saldonya itu sebesar 5,84 beserta dengan beban pokok penjualan untuk memproyeksikan sebuah persediaan. Nah, tingkat analisis yang lebih terperinci dapat menguji kemampuan target untuk menjual piutang usahanya kepada entitas yang bertujuan khusus. Kemudian untuk tingkat perputaran persediaan dengan membandingkan toko lama, artinya mereka lebih berpengalaman dengan toko yang baru dan telah diantisipasi pertumbuhan toko baru tersebut. Kemudian persediaan yang sudah ada dapat diproyeksikan untuk tumbuh dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang diantisipasi. Nah, persediaan ini maksudnya persediaan tambahan ini yang dibutuhkan untuk toko baru akan ditambahkan ke jumlah tersebut. Seperti itu. Kemudian aset tetap itu diestimasi sebagai saldo aset tetap bruto tahun sebelumnya ditambah dengan pengeluaran modal historis dalam persentase penjualan. Kemudian pengeluaran modal historis yang diperoleh dari laporan arus kas selama 3 tahun terakhir, kemudian pengeluaran modal sebagai persentase dari pertumbuhan dari penjualan, maksudnya itu masih tetap tidak berubah pada tingkat 6,4% dari penjualan. Nah, untuk mengestimasi pengeluaran modal tahun 2006 dengan menggunakan tingkat persentase 6,43%. Kemudian setelah proyeksi itu selesai dilaksanakan, presentasi ini itu dapat selanjutnya disesuaikan yang digunakan untuk menguji dampak keuangan dari tingkat pengeluaran modal yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, estimasi utang usaha itu didasarkan pada perputaran utang historis dan juga beban pokok penjualan. Nah, rasio perputaran terakhir atau yang didasarkan pada saldo akhir utang usaha, di mana saldonya itu sebesar 5,441 untuk mengestimasi utang tahun 2006. Nah, demikian pula biaya yang masih harus dibayar sebagai persentase atas penjualan itu diestimasi dengan tingkat perputaran akrual terakhir yang mana besarnya yaitu mencapai kurang lebih 28,863.
Nah, yang terakhir, utang pajak itu diestimasi berdasarkan hubungan utang historis kepada beban pajak dan menggunakan tingkat terakhir yang presentasinya yaitu sebesar 26,527% untuk memproyeksikan utang pajak yang ada pada tahun 2006. Kemudian schedule mengenai utang jangka panjang yang telah jatuh tempo itu disajikan pada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, penggunaan jumlah untuk tahun 2006 itu dirujuk dengan schedule tersebut. Kemudian utang jangka panjang itu diestimasi sebagai saldo awal utang jangka panjang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan estimasi bagian utang yang jatuh tempo. Nah, kemudian tingkat utang ini maka akan disesuaikan untuk memperoleh saldo kas dan juga leverage keuangan yang diinginkan setelah laporan posisi keuangan yang awal itu telah disusun. Kemudian saham biasa dan saham treasury atau saham yang bisa dibeli kembali itu diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, kemudian dari beberapa asumsi-asumsi yang telah saya jelaskan tadi, proyeksi laporan posisi keuangan yang diterjemahkan pada tahun 2006 di mana disajikan dalam tampilan 9.4 atau tabel yang sudah tersedia di layar. Itu juga ada beberapa langkah dalam proyeksi laporan yang dihasilkan itu. Di mana langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, piutang sebesar $5.650 itu sama dengan 52.204 penjualan dibagi dengan 9,24 atau dibagi dengan perputaran piutangnya. Kemudian yang kedua yaitu persediaan, yaitu sebesar $6.001 di mana itu didapatkan dari 35.047 dari beban pokok penjualan yang dibagi dengan 5,84 dari perputaran persediaannya. Kemudian aset lancar yang lainnya tidak mengalami perubahan. Kemudian aset tetapnya yaitu $25.629 itu dari 22.272 atau saldo tahun sebelumnya ditambahkan dengan estimasi pengeluaran modal yang yaitu estimasi penjualan sebesar $52.204 dikali dengan 6,431% ya, atau persentase penjualan. Kemudian akumulasi penyusutan $6.822 yaitu dari 5.412 dari saldo sebelumnya itu dijumlahkan dengan estimasi penyusutan yaitu sebesar 1.410. Nah, kemudian aset tetap netonya yaitu $18.807 itu dari 25.629 dikurangi dengan $6.822. Kemudian aset jangka panjang lainnya juga tidak mengalami perubahan. Kemudian utang usaha sebesar $6.441 itu didapat dari $35.047 beban pokok penjualannya yang dibagi dengan perputaran utangnya yaitu 5,441. Nah, kemudian bagian lancar utang jangka panjang yaitu jumlah yang dilaporkan pada catatan kaki utang jangka panjang itu sebagai bagian yang jatuh tempo pada tahun 2006. Kemudian biaya yang masih harus dibayarkan yaitu sekitar $1.820 yaitu dari $52.204 total penjualannya, kemudian dibagi dengan 28.683 yaitu perputaran biaya yang masih harus dibayarkan. Kemudian utang pajaknya yaitu $352 yaitu dari $1.328 atau beban pajak itu dikali dengan 26.527% utang pajak dibagi dengan beban pajak. Kemudian pajak penghasilan tangguhan dan liabilitas lainnya itu juga tidak mengalami perubahan. Kemudian utang jangka panjang $8.283 yaitu dari 9.034 utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi dengan $751 yaitu schedule jatuh tempo periode ini pada langkah yang ke-9 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian saham biasa juga tidak mengalami perubahan. Kemudian ada agio saham atau tambahan modal depositor itu juga tidak ada perubahan. Kemudian saldo laba. Nah, saldo laba ini
$13.054, yaitu itu saldo laba tahun sebelumnya, kemudian dijumlahkan dengan 2.185, proyeksi laba itu dikurangi dengan $276, estimasi dividen sebesar $0,31 per lembar saham yang dikalikan dengan 891 juta lembar saham. Kemudian kasnya, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total liabilitas dan juga ekuitas yang dikurangi dari langkah yang pertama hingga langkah yang ketujuh. Kemudian estimasi laporan posisi keuangan awal itu menghasilkan saldo kas sebesar $1.402 juta. Kemudian jumlah tersebut itu menunjukkan 4,1% dari total aset yang telah diproyeksikan. Nah, walaupun lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat 7% dari total aset pada tahun 2005, saldo kas ini itu masih sejalan dengan persentase sebelumnya yang berada pada kisaran 2-3%. Nah, jika estimasi saldo kas itu dinilai jauh lebih tinggi ataupun jauh lebih rendah, maka penyesuaian lebih lanjutnya itu dapat dilakukan untuk yang pertama, yaitu kita menginvestasikan kelebihan kas pada efek yang dapat diperdagangkan, atau proyeksi laba perlu dilakukan penyesuaian untuk tambahan laba investasi non operasi, atau yang kedua yaitu dengan cara mengurangi utang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional sehingga tetap menjaga tingkat leverage keuangan yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jika tingkat kas itu dinilai terlalu rendah, maka tambahan utang jangka panjang atau saham biasa itu dapat ditingkatkan seperti dengan menjaga agar tingkat leverage keuangan itu tetap konstan. Kemudian proyeksi itu menunjukkan bahwa target akan mampu mendanai pertumbuhannya dengan dana yang tersedia dan kas yang dihasilkan secara internal. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan sebagaimana yang sudah dibahas pada bab 7. Untuk proyeksi laporan arus kas tersebut disajikan pada tampilan 9.5, di mana proyeksi arus kas neto dari operasi sebesar $3.295 juta yang sebagian untuk mendanai pengeluaran modal sebesar $3.357 juta, kemudian pengurangan utang jangka panjangnya sebesar $504 juta dan dividen sebesar $276 juta. Untuk defisit yang tersisa menyebabkan pengurangan saldo kas sebesar $843 juta. Kemudian untuk analisis sensitivitas, yaitu proyeksi laporan keuangan itu terutama didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan rasio terakhir karena operasi target itu cukup stabil dan diasumsikan tidak adanya perubahan yang signifikan pada strategi operasinya. Namun, hal tersebut itu seringkali digunakan untuk memvariasikan asumsi ini untuk menganalisis dampaknya pada kebutuhan pendanaan, imbal hasil atas aset dan ekuitas, dan lain sebagainya. Contohnya saja, jika diasumsikan kenaikan pada pengeluaran modal sebesar 7,5% dari penjualan, maka pengeluaran modal akan naik menjadi $3,9 miliar dan saldo kas akan turun menjadi $845 juta, di mana 2,4% dari total aset dan di bawah tingkat tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pendanaan eksternal dalam bentuk utang atau ekuitas akan dibutuhkan. Kenaikan serupa dalam kebutuhan pendanaan juga akan diakibatkan oleh penurunan perputaran piutang atau persediaan. Analis itu seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk menguji skenario terbaik ataupun terburuk sebagai tambahan dari skenario yang paling mungkin terjadi. Sehingga oleh karena itu, analisis sensitivitas ini menyoroti asumsi mana yang memiliki dampak terbesar terhadap hasil keuangan sehingga dapat membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan analisis prospektif pada model penilaian laba residu. Nah, sebagaimana yang disebutkan pada pendahuluan bab ini, analisis prospektif itu merupakan pusat dari analisis efek. Model penilaian laba residu itu contohnya menentukan nilai ekuitas pada waktu atau P sebagai penjumlahan nilai buku kini dan nilai sekarang dari seluruh laba residu yang diharapkan di masa depan. Seperti pada contoh rumus yang sudah tertera di samping, di mana BVP adalah nilai buku pada akhir periode P, kemudian RIP plus N adalah laba residu dalam periode P plus N, dan K merupakan biaya modal. Nah, untuk laba residu atau residual income pada waktu T itu ditentukan sebagai laba neto komprehensif dikurangi pembebanan atas nilai buku awal, yaitu RIP sama dengan NIP min K dikalikan BVP min 1. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tampilan 9.6 yang tertera pada layar itu menyajikan contoh penilaian saham biasa dari Sinmax Corp untuk tahun 2005. Karena pada bentuk yang sederhana ini, model penilaian itu membutuhkan estimasi 6 parameter, antara lain yaitu pertumbuhan penjualan, margin laba neto, yaitu laba neto atau penjualannya, kemudian perputaran modal kerja neto, yaitu penjualan atau modal kerja neto, terus perputaran aset tetap, yaitu ada penjualan atau aset tetapnya. Selanjutnya ada leverage keuangan, yaitu aset operasi atau ekuitas, dan yang terakhir yaitu biaya modal ekuitas. Nah, penjualan diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,9% dan 9,1% di tahun 2006 dan tahun 2007. Kemudian melambat dengan tingkat pertumbuhan yaitu 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon perkiraan, yaitu periode waktu di mana kita memiliki keyakinan terbesar atas estimasi yang dilakukan. Kita mengasumsikan bahwa penjualan akan terus tumbuh dengan tingkat inflasi jangka panjang sebesar 3,5% setelahnya. Untuk margin laba neto diperkirakan akan meningkat menjadi 9,2% dan 9,4% untuk 2 tahun mendatang dan berlanjut pada tingkat yang sama setelah itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu modal kerja neto dan tingkat perputaran aset tetapnya diperkirakan akan tetap pada tingkat saat ini, yaitu masing-masing sebesar 11,821 dan 1,9878 kali. Untuk leverage keuangan juga diperkirakan untuk tetap konstan pada tingkat saat ini, yakni sebesar 2,5186. Terakhir yaitu biaya modal ekuitas diperkirakan sebesar 12,5%. Nah, laba neto itu diestimasi dengan menggunakan proyeksi penjualan dan proyeksi margin laba neto, yaitu penjualan dikalikan dengan margin laba neto. Modal kerja neto dan aset tetap itu diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan estimasi tingkat perputaran modal kerja neto dan aset tetap, yaitu penjualan dibagikan dengan tingkat perputaran. Dan yang terakhir yaitu ekuitas diproyeksikan dengan menggunakan rasio aset operasi terhadap ekuitas, yaitu aset operasi sama dengan modal kerja neto ditambah dengan aset tetap. Nah, berdasarkan estimasi tersebut, laba residu pada tahun 2006 itu diestimasi sebagai proyeksi laba neto dikurangi dengan ekuitas awal tahun dikalikan dengan biaya modal ekuitas sebesar 12,5%. Nah, untuk nilai estimasi saham biasa SINEX pada tahun 2005 adalah sama dengan nilai buku ekuitas pemegang sahamnya, yaitu sebesar 20.624 juta dolar, ditambah nilai sekarang laba residu, yaitu sebesar 26.303 dolar, ditambah dengan 54.039 dolar, dengan total sebesar 100.966 dolar. Sehingga berdasarkan saham beredar sebanyak 1.737 nilai per lembar saham biasa SINEX adalah sebesar 58,13 dolar. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan untuk anggota kelompok saya bisa menjelaskan.
Baik, selanjutnya mengenai tren penggerak nilai. Secara umum, model laba residu digunakan untuk menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba residu atau residual income yang diperkirakan, di mana residual income T sama dengan net income T dikurangi di dalam kurung K dikalikan dengan BV T-1. Laba residu juga dapat dinyatakan di dalam bentuk rasio, yaitu residual income sama dengan ROET minus K dikali dengan BV T-1, di mana ROE sendiri memiliki rumus net income dibagi dengan BV T-1. Bentuk ini menekankan fakta bahwa harga saham biasanya hanya dipengaruhi dalam jangka panjang, karena ROE tidak sama dengan biaya modal. Dalam kondisi equilibrium, kekuatan persaingan akan cenderung untuk mendorong tingkat imbal hasil atau rate of return yang menghabiskan biaya modal, sehingga laba abnormal dapat hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham adalah sejumlah proyeksi dari pembalikan ROE terhadap nilai jangka panjang untuk perusahaan dan industri tertentu. Bisa di next. Kemudian di sini disediakan beberapa contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, pada tampilan 9.7, ini menyajikan kinerja ROE untuk kuintil dari seluruh perusahaan di dalam database Compustat. Untuk setiap tahunnya, portofolio perusahaan pada setiap kuintil ROE dibentuk, dan ROE untuk setiap perusahaan di dalam portofolio dilacak selama 10 tahun berikutnya. Dari grafik tampilan 9.7 ini, terdapat dua hasil observasi yang terlihat nyata. Yang pertama, ROE cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang, yang berarti mencerminkan adanya kekuatan persaingan. Yang kedua, terjadinya pembalikan yang tidak sempurna. Maksudnya, masih terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE yang tertinggi dan ROE yang terendah, bahkan setelah 10 tahun. Ini biasanya disebabkan karena perbedaan risiko yang dicerminkan di dalam perbedaan biaya modal, atau adanya tingkat konservatisme yang lebih besar ataupun lebih kecil dalam kebijakan suatu akuntansi. Seperti yang kita ketahui, ROE merupakan penggerak nilai atau value driver, karena ROE bersifat variabel yang bisa mempengaruhi langsung terhadap harga saham. Sementara ROA dipisahkan ke dalam margin laba dan perputaran yang juga merupakan penggerak nilai atau value driver, dan pos yang dimasukkan ke dalam proyeksi valuasi Simnek. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa lihat pada tampilan 9.8, ini menyajikan grafik yang menekankan pembalikan margin laba neto atau kita sebut net profit margin untuk kuintil perusahaan di dalam database Compustat. Di sini terlihat bahwasanya tingkat pembalikan yang ditandai untuk NPM tertinggi dan terendah terlihat nyata, di mana tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba yang lebih rendah atau paling rendah adalah lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih menguntungkan atau laba yang lebih besar. Dan tingkat pembalikan untuk kedua kelompok ekstrim lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan laba yang tidak ekstrim. Akhirnya, masih terdapat perbedaan antara portofolio NPM yang tertinggi dan yang terendah pada akhir tahun yang ke-10, yang mana nilainya sama kira-kira dengan spread pada ROE. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar pembalikan pada ROE tampaknya didorong oleh pembalikan pada NPM. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh yang terakhir, kita bisa lihat pada tampilan 9.9, ini menyajikan tingkat pengambilan untuk TAT. Mohon maaf, tingkat pembalikan untuk TAT. TAT itu apa? TAT sendiri merupakan perputaran total aset yang termasuk di dalam komponen kedua pada ROA. Dari grafik atau tampilan 9.9 ini bisa kita amati, meskipun beberapa pembalikan terlihat nyata, namun tingkatnya itu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran profitabilitas. Selain itu, adanya berbagai tingkat perputaran aset antara perusahaan dengan perputaran yang tertinggi dan yang terendah juga menunjukkan adanya berbagai tingkat intensitas modal. Bisa di next.
Baik, selanjutnya ada perkiraan kas jangka pendek. Perkiraan kas jangka pendek merupakan salah satu alat yang paling berguna untuk analisis likuiditas jangka pendek dan merupakan komponen penting bagi pengguna internal, misalnya saja manajer maupun auditor untuk mengevaluasi aktivitas operasi saat ini dan masa depan suatu perusahaan, serta berguna bagi pengguna eksternal, seperti saja kreditor jangka pendek untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam melunasi utang jangka pendek. Namun, yang perlu diperhatikan bahwasanya keakuratan perkiraan arus kas ini berbanding terbalik dengan horizon perkiraan. Maksudnya, semakin lama periode perkiraan, semakin kurang handal perkiraannya. Ini dikarenakan jumlah dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak dapat diestimasi secara handal di dalam jangka panjang. Ditambah lagi, perkiraan arus kas sering tergantung pada informasi yang tersedia. Sehingga tujuan analis ini adalah perkiraan yang akurat dan sewajar mungkin. Bisa di next. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi pola arus kas. Sebelumnya, penting bagi kita untuk meninjau kembali sifat pola arus kas sebelum kita menguji model untuk analisis dan proyeksi arus kas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwasanya kas dan setara kas merupakan aset yang paling liquid. Mengapa dikatakan demikian? Karena hampir seluruh keputusan manajemen untuk investasi di dalam aset atau membayar beban itu membutuhkan penggunaan kas dengan segera. Sehingga manajemen itu biasanya tuh lebih fokus pada kas dibandingkan konsep dana liquid lainnya. Bahkan dari sisi pengguna, misalnya saja kreditor, seringkali menganggap aset seperti piutang dan persediaan sebagai bagian dari aset liquid karena sifatnya yang mudah dikonversi menjadi kas. Kemudian yang kedua, kepemilikan kas hanya memberikan imbal hasil yang kecil atau bahkan tanpa imbal hasil. Misalnya, ketika harga naik, kas terkena dampak berkurangnya daya beli. Sehingga adanya holding cash atau kepemilikan cash mencerminkan eksposur yang paling kecil resikonya, di mana manajemen bertanggung jawab untuk membuat keputusan di dalam menginvestasikan kas ke dalam aset-aset atau untuk membayar biaya-biaya secepatnya. Kemudian ada beragam jenis dan tingkatan risiko yang berkaitan dengan konversi kas. Misalnya, resiko di dalam mengkonversikan kas menjadi investasi temporer memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan ketika kita menginvestasikan kas ke dalam aset jangka panjang seperti pabrik maupun peralatan. Kemudian, ketika kita menginvestasikan kas ke dalam aset atau biaya yang bertujuan untuk pengembangan dan pemasaran suatu produk baru, juga sering kali menimbulkan resiko pemulihan kas yang lebih serius. Sehingga likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang tergantung pada pemulihan dan dapat direalisasikan dari pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir di sini ada arus kas keluar dan arus kas masuk saling berkaitan. Mengapa dapat dikatakan saling berkaitan? Karena kegagalan setiap aspek aktivitas bisnis perusahaan di dalam menjalankan peran yang diberikan itu bisa mempengaruhi sistem arus kas secara keseluruhan. Misalnya, kekurangan penjualan akan mempengaruhi konversi barang jadi menjadi piutang dan kas yang menyebabkan penurunan ketersediaan kas. Kemudian, terjadinya ketidakmampuan perusahaan untuk mengganti kas dari sumber-sumber seperti modal, pinjaman, atau utang usaha juga bisa menghambat aktivitas produksi yang mengakibatkan kerugian pada penjualan di masa depan. Namun ketika kita membatasi pengeluaran pada pos seperti iklan, pemasaran, maka kita bisa juga memperlambat konversi barang jadi menjadi piutang dan kas. Sehingga pembatasan jangka panjang pada arus kas keluar dan arus kas masuk bisa menyebabkan solvabilitas perusahaan. Next. Baik, untuk yang terakhir, di sini ada pentingnya perkiraan penjualan.
Keandalan perkiraan kas tergantung pada kualitas perkiraan penjualan. Tetapi di sini ada beberapa pengecualian seperti dana dari pendanaan atau dana yang digunakan di dalam aktivitas investasi. Yang mana secara umum kita ketahui bahwa sebagian besar arus kas akan berkaitan dan bergantung pada penjualan. Perkiraan penjualan ini juga termasuk analisis terhadap beberapa komponen. Yang pertama ada arah dan tren penjualan, kemudian yang kedua ada pangsa pasar, yang ketiga ada ada kondisi industri dan ekonomi, yang keempat ada kapasitas produksi dan keuangan, dan yang terakhir ada faktor persaingan. Yang mana komponen-komponen atau poin-poin ini biasanya akan dinilai bersama dengan lini produk yang berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan terkait dengan pasarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah perkiraan arus gas dengan analisis proforma. Untuk poin yang pertama, laporan keuangan proforma digunakan untuk memeriksa kewajaran dan kelayakan perkiraan arus gas jangka pendek. Analisis prospektif harus kritis ketika menyampaikan laporan proforma dan menyampaikan uji kelayakan atas perkiraan dan asumsinya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan asumsi perkiraan kas yang mendasari penyusunan laporan keuangan proforma periode yang diperkirakan dan laporan posisi keuangan proforma pada akhir periode perkiraan. Untuk selanjutnya, rasio keuangan dan hubungan lainnya diperoleh dari laporan keuangan proforma yang diperiksa kelayakannya terhadap hubungan historis. Jadi faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi selama periode perkiraan kas, evaluasi dan hubungan yang diungkapkan dalam laporan keuangan proforma dan membandingkannya dengan rasio historis ini akan menentukan kewajaran dan kelayakannya. Untuk selanjutnya, program spreadsheet elektronik disiapkan untuk membantu analisis proforma. Jadi teknologi mampu untuk mempermudah dalam mengubah variabel uji sensitivitas, meningkatkan kegunaan laporan proforma ini. Kemudian kewajaran atas asumsi dan estimasi tergantung dari evaluasi kritis dan penilaian bukan dari teknologi. Untuk selanjutnya adalah ilustrasi IT Technology Incorporation. Jadi di sini bendahara memperkirakan penjualan terus meningkat dan diiringi dengan saldo kas minimum yang diharapkan meningkat pula. Januari senilai $20.000, Februari $25.000, Maret $27.000, dan April, Mei, Juni $30.000. Namun bendahara memprediksi kebutuhan dana tambahan untuk membiayai ekspansi penjualan. Bendahara menyiapkan beberapa langkah untuk mendanainya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah komitmen pendanaan dari perusahaan asuransi. Yang kedua, menjual real estate untuk pendanaan tambahan. Dan yang ketiga, pendekatan dengan bankir IT untuk mendapatkan persetujuan pendanaan jangka pendek. Oleh karena itu, pejabat kredit memberikan perintah kepada bendahara untuk membuat laporan perkiraan kas selama 6 bulan. Selain itu, pejabat juga ingin menjelaskan penggunaan kas dan sumber pendanaan untuk pembayaran pinjamannya. Kemudian dari sini dapat diketahui bahwa bendahara mengakui bahwa perkiraan kas dan hasilnya sangat penting untuk mengumpulkan seluruh data yang diminta. Jadi perkiraan dari kas yang akan dimiliki perusahaan ke depannya selama 6 bulan ke depannya ini sangat diperlukan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman yang menjadi alternatif untuk ekspansi penjualan. Panduan jawaban, pandangan analisis. Untuk panduannya terdapat dua. Yang pertama adalah pialang saham. Pialang saham ini berarti banyak perusahaan yang sedang berkembang mengalami
arus kas positif yang rendah bahkan tidak mengalaminya. Arus kas rendah saat ini diharapkan mampu menghasilkan arus kas rata-rata di masa depan. Perusahaan contohnya Boston Biotech memiliki potensi mencatat operasi besar yang dapat dihapus karena arus kas keluar yang sangat besar pula untuk investasi. Untuk investasi, pembayaran hutang, dan pembagian dividen. Oleh karena itu, saat menganalisis, kita harus melihat komponen arus kas dan laba untuk mengatasi adanya potensi kepentingan dalam penawaran saham. Jadi di sini investor lebih baik menemukan sekuritas yang menguntungkan dan di bawah harga karena pengetahuan mengenai akuntansi laporan keuangannya. Kemudian pejabat kredit. Langkah pertama yang dilakukan menyanggah penjelasan manajemen atas penurunan penjualan beberapa tahun terakhir. Apabila penjelasan tidak dapat divalidasi, maka harus ditolak langsung dengan alasan adanya perilaku yang tidak moral. Untuk langkah yang kedua, menilai tingkat dan ketidakpastian perkiraan penjualan. Analisis atas perkiraan itu harus mempertimbangkan pelanggan, persaingan industri, biaya pemasok, kapasitas atau kualitas produk. Jadi karena itu perkiraan penjualan ini tidak bisa untuk diprediksikan secara pastinya, maka seharusnya dapat mengakui perbedaan ketidakpastian terkait dengan perkiraan penjualan dalam prakteknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih.